Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Karena ini baru yang hadir sekitar 50 orang. Kita tunggu 5 menit ya. 9:05 kita mulai ya. Rekan-rekan. Baik, Baik, Pak. Ya, tunggu Baik, 5 menit Pak. ya. Ini karena baru 60 yang hadir. Kurang lebih 60 kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua.
Pertama-tama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. bagi pertama-tama tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, selalu cuci tangan, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas apabila hal-hal yang tidak perlu ya. Baik, rekan-rekan, ini kalau rekan-rekan di kelompok ini sudah ada yang divaksin belum? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ada yang vaksin ya. Oke. Mungkin nanti bulan depan kali ya jatahnya untuk vaksin. Baik, pada hari ini kita masuk pada topik perkuliahan kita tentang pokok bahasan yang keempat, yaitu keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Ya, nanti ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Pertama, kita akan membahas realitas dan dinamika kebudayaan. Dan yang kedua, kita akan membahas juga tentang kebudayaan, rumusan dan unsur-unsurnya. Coba kita lihat. Kemudian yang ketiga, kita melihat bagaimana sih keragaman kebudayaan kita dari sudut ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Itu yang mau kita bahas pada hari ini. Sesuai dengan skenario perkuliahan, kita diminta untuk menonton ada 2 video ya. 2 video. Mari kita tonton bersama. Halo Mbak Anissa, ada Mbak Anissa ya? Mbak Anissa Raka. Iya, Bapak. Mbak Anissa bisa bantu mutarin videonya? Baik, Bapak, sebentar. Oke, silakan ya, kita nonton bersama dulu ya rekan-rekan. Setelah itu nanti kita masuk pada topik perkuliahan. Silakan Mbak Anissa. Suaranya nggak muncul ya? Mbak Anissa tadi suaranya nggak muncul ya? Baik, sebentar, Bapak. Ya. Apakah ada, Bapak? Udah ada suara. Bisa dibesarkan? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Pak, Persatuan Indonesia itu apa sih? Persatuan Indonesia ya. Persatuan itu seperti mainan kakak ini loh. Ada berbagai macam warna. Ada kuning, hijau, biru. Ada berbagai macam angka. Mereka tersusun menjadi suatu bangunan yang bagus. Itulah persatuan. Jadi gimana? Sudah paham kan persatuan itu apa? Udah. Ya udah kalau gitu Bapak mau berangkat pengajian dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopo ngadeg ning pinggir dalan koyo cagak listrik wae kowe iki lho. Iki lho golek ojol ket mau gak nyantol-nyantol gitu. Lah motormu neng ndi? Duwe motor ora digawe lho. Gembes banku bocor tak tinggal ning bengkel kono kae mau ngarepan. Lah iki emang arep neng ndi kowe? Biasa dina minggu isuk to. Wajiban. Walah. Lah piye? Bareng karo aku wae. Wah, kapenak jane iki. Lah piye?
Lah yo kok daripada didelok wong ana cagak listrik mlaku ning tengah dalan wis. Waduh sih, gitu tenan. Kae sayo. Gak apa-apa ki, maksudnya motornya gak meroteli tuh pakai aku. Ya ora apa-apa. Iki motore tak rawat. Wis, Oke, ayo siap. budal yo ana helm yuk. Yo, matur nuwun. Durunge. Walah, aku dhewe wis ijen Pak RT. Awakku rada greget, Bu. Walah, aku ngeroki bojoku masih abang kabeh sak awak iki. Lah emang ono kabar apa to? Sekarang ini di garap-garap bro sambatan. Ada Pak Nyoman. Pak Nyoman. Oh, Sing kembali pindahan dan kembali balik kae. kae ya. Yo. Lah piye? Emang kenapa Pak Nyoman omahe? Jadi pas dipasangin, ki beri omah kena pembulukan wit. Ngono ya, sambatan rono. Sange men ya. Ya wis lah insyaallah aku bakal teko, Bro. Tapi aja lali aku diampiri ya. Oke siap bro, tak ampiri. Oke lah kalau Matur nuwun banget, Dap. Terima kasih ya. santai wae lah kaya karo sapa wae. Oke, sip. Malah tadi kowe ngalah ya. Gak apa-apa. Mugi Gusti berkahi. Oke, Yo, aku tak amin. masuk, sip. Ya, Tapi oke. aja lali esuk Minggu aku dijemput ya. Siap. Diampiri. Oke, siap. Tidak harus menjadi sama. Bila dengan berbeda pun kita masih tetap bisa bersama. Itulah makna persatuan. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Cadangan ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami
Indonesia. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita sudah menonton 2 video yang saya pikir bagus ya, cukup menggugah kita dan sangat relevan dengan topik perkuliahan kita pada hari ini, ya tentang keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Sebelum saya mulai, sudah bisa mengisi presensi? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, saya mau karena saya lagi agak flu, jadi mungkin nanti agak terhenti sebentar ya. Baik, baik saya mau share screen ya. Kelihatan rekan-rekan? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Ya, saya ulangi lagi. Jadi topik kita turunkan dari nilainya masing-masing. Ya, dalam perkembangan bisa saja ketika ada norma-norma lain yang dipinjam, apalagi dengan teknologi digital sekarang, dia menggunakan norma-norma dari luar yang aneh-aneh, istilah kitanya nyeleneh orang itu gitu ya, itu bisa saja terjadi tidak. Ya, itu bisa terjadi. Tapi kalau yang tadi kita gunakan adalah menjelaskan bagaimana norms itu diderive dari values. Kita turunkan dari nilai-nilai norms itu. Nah, baik dan buruk, bagaimana terjemahannya dalam kehidupan untuk bercocok tanam, berhidup, berinteraksi, bermata pencarian, dalam soal pendidikan, ekonomi dan seterusnya, itulah yang nilai turunkan tadi. Tapi kalau dia meminjam dari norma dari lain, dia pakai gitu, nah itu bisa terjadi pertentangan-pertentangan. Itu yang terjadi sekarang, misalnya kita lihat. Nilai-nilai dalam satu masyarakat desa yang tradisi belum berubah. Gitu ya. Tapi anak muda dengan teknologi digital dia bisa melihat bagaimana sih kehidupan masyarakat di kota, negara lain dan sebagainya. Kemudian dia adopsi itu kan bisa saja kan dia manfaatkan. Terjadilah pertentangan di dalamnya antara dia sebagai generasi milenial sekarang misalnya dengan masyarakat yang dengan orang-orang tuanya pada generasi baby boomnya. Wah, itu bisa terjadi tadi pertentangan-pertentangan. Begitu. Tapi kalau dia diturunkan di norms diturunkan nilai itu tidak. Pasti ya di situ mengalami penyesuaian terhadap nilai-nilai yang ada. Itu intinya. Nah, artinya dari pertanyaan Tira sebenarnya, Tari, ada pertanyaan Tari sebenarnya bagaimana kebudayaan itu dibentuk, dia juga bisa dikembangkan dari proses-proses internalisasi, proses-proses pengaruh dari luar ya dalam proses itu. Itu digambarkan dalam proses tadi membangun kebudayaan. Begitu Tari. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain silakan. Kembali izin bertanya Pak. Noel, silakan Noel. Iya tadi Bapak sempat sebut kalau norma-norma masyarakat itu diciptakan dari nilai ya Pak. Lantas apakah mungkin Pak kalau misalnya norma-norma di masyarakat itu pada akhirnya membentuk sebuah nilai gitu Pak? Maksudnya terbalik gitu Pak, apa namanya, penciptaannya. Gini, tadi kan saya katakan, sederhananya, kalau kita bicara values, nilai, itu pasti baik dan buruk. Oke? Ya. Tapi kalau norms, itu tidak bicara baik dan buruk, tapi bicara apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya. Ya kan? Sekarang saya tanya, Rahel sebagai mahasiswa, norma Anda sebagai mahasiswa apa norma Anda? Belajar kan? Ya, itu diturunkan dari apa? Pada nilai-nilai yang baik. Untuk mencapai orientasi masa depan hidup ya Anda harus belajar ya. Itu nilai-nilai yang baik dibangun di situ. Nilai-nilai yang baik bukan nilai-nilai yang buruk gitu. Tapi beda kalau kita punya orientasi nilai yang buruk misalnya para penjahat, perampok ya diturunkan dengan aktivitas. Jadi norma itu kalau saya melihat itu antara sesuatu yang posisinya di antara nilai dan tindakan gitu ya kalau kita lihat norma itu. Nah, disitulah yang kata Suparlan dia menjadi pedoman ya hidup itu. Nah, di dalam masyarakat kita jangan-jangan ada nilai-nilai yang positif di satu masyarakat tertentu itu menjadi nilai-nilai negatif di tempat masyarakat yang bisa jadi itu terjadi. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang harus kita bangun dengan proses-proses komunikasi. Begitu caranya, bukan dibolak-balik tadi. Ya, jadi norms itu diderive dari nilai.
Saya ulangi, bicara nilai adalah bicara baik atau buruk. Tapi norm bicara apa yang seharusnya. Nah, norma-normanya ini tadi saya katakan ada tingkatannya. Nah, tingkatan norma itu ada dari cara, kebiasaan, tata kelakuan, nanti sampai adat. Nah, itu nanti kita belajar di kelembagaan, itu norm. Ada namanya tingkatan norma nanti. Nah, semuanya itu diturunkan dari nilai-nilai baik dan buruk. Nah, menariknya kan kita nanti lihat dalam kehidupan kita bermasyarakat tentang nilai, apakah kehidupan Anda hanya dipengaruhi oleh interaksi masyarakat dalam satu kulturnya? Tidak kan? Bisa juga dipengaruhi dari agama kan? Agama lain masuk misalnya, apakah Yahudi, Islam, Nasrani kan itu kan? Itu bisa itu mempengaruhi nilai-nilai tadi. Tapi ingat juga ada masyarakat yang mencoba melihat bagaimana di antaranya kan ada proses-proses relasi yang menciptakan tadi proses-proses quote and quote ada transisinya gitu ya sebelum berubah secara drastis. Begitu Rohel cara melihatnya, bukan dibalik tadi seperti yang Anda katakan. Ya. Jadi norms diderive dari nilai, values ya. Values menurunkan apa yang disebut dengan norms. Jadi ada values, ada norms, ada bahasa, ada gestur. Bahasa kan tindakan ya. Bagaimana orang Sunda, orang Jawa pada lapisan-lapisan sosial tertentu berbicara, yang lapisan atas itu kan dengan bahasa yang halus ya, kromo inggil misalnya gitu ya. Itu dilihat. Tapi ada juga masyarakat yang tidak buat seperti itu. Ya, ada juga. Nah, itu tergantung bagaimana struktur sosial masyarakat yang sudah kita pelajari yang lalu. Ya. Nah, ini menariknya keragaman-keragaman ini. Oke, yang lain? Masih ada pertanyaan yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Apa ini? Dio. Iya, Pak. Dio ya? Ya. Dio Helmi Fauzan? Hmm. Ya? Iya, Pak. Dio di mana nih posisinya? Di Sumedang, Pak. Oh, Sumedang. Oh, kemarin kasus itu tuh di mana ya? Sumedang atau mana? Di Sumedang, Pak. Sumedang ya, bus itu ya? Iya. 9 orang meninggal. Jauh dari tempat Anda, dia? Nggak terlalu jauh juga sih, Pak. Sekitar. Oh, gitu. Ya. Mengerikan. Silakan, Dio. Jadi kan tadi kan Bapak membahas sedikit tentang yang masalah teknologi itu kan. Jadi kan misalnya seperti gadget atau komputer kan maksudnya penguasaan teknologi gitu antara misalnya generasi Z atau milenial dengan generasi misalnya baby boomers itu kan berbeda Pak ya. Nah, jadi pertanyaan saya apakah misalnya komputer dan gadget itu termasuk kebudayaan yang bersifat material sedangkan kecakapan dalam menggunakannya itu termasuk aspek non material gitu Pak. Yang jelas kalau dari pertanyaan Anda ya gadget komputer itu kan kebudayaan material itu. Dan kan maksud soalan orang mampu melaksanakan ya kan itu kan tergantung orientasi nilai kan bagaimana dia komputer itu ya kan itu ya. Jadi kalau kita lihat ya komputer itu ya materialnya tapi bagaimana orang melakukannya kapasitas dia itu sangat tergantung dari orientasi nilai dia kan mau dibuat apa ini komputer ini kan itu kan apakah untuk main game atau untuk berkarya dan sebagainya ya game juga bisa berkarya. Nah, itu sangat tergantung pada nilai-nilai yang ada pada mereka. Begitu kita melihatnya, Dio. Jadi, benar Anda melihat itu. Jadi, antara generasi milenial dan baby boom melihat komputer kan udah beda-beda. Cara memahami juga berbeda. Gitu ya, Dio. Ya. Jadi ini termasuk culture apa? Cultural lag gitu, Pak ya? Oh, kalau itu beda lagi. Anda menyebut cultural lag ya. Jadi gini, kalau cultural lag itu perubahan-perubahan pada kebudayaan material tidak diikuti dengan perubahan-perubahan pada kebudayaan non material. Jadi misalnya generasi saya atau di atas saya itu kan udah kayak komputer, tapi ngajar sekarang masih pakai overhead kayak gitu-gitu ya. Itu kan namanya gaptek ya. Gaptek itu adalah cultural lag, keterlambatan kebudayaan. Anda nonton di bioskop yang sudah pakai AC tapi masih merokok, itu cultural lag. Ya. Anda orang desa yang masih tradisional pergi ke kota melihat mau beli tempat nasi yang terlihat pispot tapi dia nggak tahu apa itu pispot gitu kan. Dia beli pispot itu walaupun belum dipergunakan untuk buang air tapi digunakan untuk tempat nasi di tempatnya ya tetap berlangsung.
ada mahasiswa KKN datang ke situ ngeliat kan kaget kan, masa Peaceport jadi tempat nasi meskipun belum digunakan. Itu juga gambaran cultural lag. Orang di desa tidak punya listrik, beli lemari es, taruh lemari es di rumah tapi nyimpan baju. Itu juga kebudayaan material sudah berubah tapi orientasi nilai belum berubah. Kebudayaan non material belum berubah. Itu cultural lag, Dio. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, paham, Pak. Apalagi generasi Anda dengan saya ini bisa timpang nih cultural lag-nya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Ya, sedikit lagi nih ya, saya share screen. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu keragaman kebudayaan, ancaman dan upaya mempertahankannya. Nah, di sini saya gambarkan. Kelihatan nih? Rekan-rekan kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Pertama, keragaman kebudayaan. Tadi fakta ya. Jadi keragaman kebudayaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rete bukanlah ancaman, melainkan kekayaan bangsa Indonesia sebagai suatu nation state, negara kebangsaan. Ya, kita punya dasar yang kuat, Sumpah Pemuda itu menjadi kekuatan kita melihat keragaman kebudayaan itu. Jadi kalau dikatakan diversity is sustainability, dengan keragaman kebudayaan yang dibungkus dalam nation state itu menjadi kekuatan kita. Nah, apa yang kita bisa lihat masyarakat kita tadi sudah kita pahami, pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Saling menghargai, menghormati dan memahami perbedaan adalah kunci dan itu disatukan oleh suatu pernyataan yang kita pegang bersama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini keragaman yang bisa kita lihat. Warna yang berbeda, warna apalah, quote and quote ya, budaya, agama dan seterusnya kalau kita lihat ya, keragaman itu yang muncul. Kemudian keragaman-keragaman itu secara teoritis bisa dilihat dalam dua sisi. Dari keragaman itu ada upaya-upaya untuk mengintegrasikan, tapi juga ada upaya-upaya untuk mempertahankan ya kekhasan masing-masing, itu disebut dengan diversity. Jadi ada integration and diversity, ada integrasi dan diversitas kebudayaan. Nah, penyatuan beberapa kebudayaan berbeda dapat menghasilkan dua gerak kebudayaan. Ada upaya-upaya untuk mengintegrasikan kebudayaan. Nah, sehingga sebenarnya kalau saya secara pribadi, apa memang ada sih kebudayaan Indonesia itu? Jangan-jangan belum ada ya. Yang adalah ragam kebudayaan di Indonesia sebagai satu negara, sebagai satu bangsa kan gitu kan. Nah, di sini ada proses-proses integrasi ya. Jadi upaya-upaya untuk menyatukan. Bagaimana nilainya satu. Nah, ini tergambar misalnya ya kalau kita lihat ya kan di zaman dulu belum merdeka, ketika zaman kolonial Belanda itu kan melakukan program kolonisasi di Lampung. Jadi kalau kita lihat di Lampung itu kan udah seperti orang Jawa ya. Kalau kita lihat ya di Lampung itu nama-namanya juga nama Jawa. Tapi dalam beberapa generasi bisa terjadi proses integrasi yang sudah tidak terlihat lagi bagaimana penduduk aslinya dan bagaimana penduduk Jawanya bisa kita lihat ya sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu proses integrasi. Jadi ada proses asimilasi bisa terjadi akulturasi, asimilasi sampai kepada integrasi. Tapi ini mengalami proses yang panjang. Di dalam berbagai aras mulai dari tingkat individu sampai pada tingkat masyarakat pasti berbeda-beda ya. Jadi jangan-jangan ada keragaman. Dulu di daerah di daerah Cilitan Jakarta itu ada warteg tersedia masakan Padang. Wah, itu kan menarik ya kita lihat ya. Itu integrasi mungkin belum terjadi, tapi sudah terjadi asimilasi dan akulturasi, tapi masih menunjukkan keragamannya. Atau yang kedua tadi ditunjukkan adanya diversity. Ya, saling mempertahankan. Ya, mana yang terjadi? Nah, dalam berbagai hal misalnya dalam konteks pariwisata sekarang ya. Yang mana yang dijual? Ya, integrasi atau diversity. Secara sosial politik ya kita lihat mungkin integrasi menjadi penting ya dalam itu. Ya, tapi kalau kita lihat secara ekonomi sekarang nilai jual keragaman itu menjadi juga penting kalau kita lihat. Nah, ini ada upaya-upaya mempertahankan. Tapi disitulah digambarkan paling tidak dalam proses-proses apa yang kita sebut dengan tadi gerak kebudayaan itu ada proses-proses integrasi kebudayaan dan ada proses-proses diversitas kebudayaan. Nah, bagaimana ini kita lihat? Mari kita lihat pertama adanya ancaman kebudayaan. Ya. Jadi ada peluruhan dan memudarnya kebudayaan itu disebabkan perbedaan yang ada dapat menjadi sumber konflik. Nah, ini harus ditata dengan baik.
Ya, perbedaan-perbedaan ini harus ditata, dikelola dengan tata kelola yang baik. Itu pertama. Jadi perbedaan yang dapat menjadi sumber konflik. Jadi perbedaan itu adalah kekayaan, ya sumber potensial, tetapi pada sisi lain dia juga menjadi potensi konflik. Yang kedua, bisa terjadi tekanan globalisasi dari luar. Nah, ini juga bisa menciptakan ancaman kebudayaan. Ada ekspansi kapital dan teknologi dari luar. Ini juga bisa menjadi ancaman, ya. Kemudian modernisasi dan monetisasi, bagaimana proses-proses nilai-nilai dari luar modernisasi itu masuk ke dalam masyarakat kita, dan itu dimonetisasi, bagaimana itu diduitkan lah ceritanya gitu ya. Kalau kita gambarkan di sini monetisasi. Dan yang kelima adalah komersialisasi kebudayaan. Ya, jadi ada proses-proses komersialisasi kebudayaan. Ini juga menjadi peluru mengurangi kebudayaan. Ancaman kebudayaan itu bisa dari dalam dan bisa juga dari luar. Kalau dari dalam kita lihat keragaman nilai budaya itu terkadang menyebabkan pemaknaan yang salah seperti stereotip, prejudis yang negatif terhadap satu suku terhadap yang lain, ras satu yang lain, etis tertentu bisa terjadi. Itu ancaman dari dalam. Yang kedua, selain keragaman adalah etnosentrisme. Sikap berlebihan yang memandang suku terdiri lebih tinggi dari suku yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi persoalan. Di Indonesia kita lihat ya, dari sisi populasi orang Jawa itu banyak. Tapi hebatnya orang Jawa itu kalau saya lihat tidak merasakan bahwa kebudayaannya lebih tinggi. Sikap empati, menerima, terbuka, berkomunikasi itu digambarkan. Sehingga tidak ada upaya-upaya etnosentrisme terjadi. Yang ketiga, ancaman dari dalam itu bisa salah memaknai otonomi daerah, politik desentralisasi, melahirkan raja-raja kecil di daerah, dinasti politik dan politik kesukuan dan kedaerahan. Ini yang paling berbahaya. Faktanya di beberapa daerah ini masih terjadi kalau kita lihat ya. Nah, ini ancaman-ancaman dari dalam. Seharusnya pemimpin individu di organisasi sebagai kelompok masyarakat yang berkuasa harusnya bisa menata ini menjadi lebih baik. Ini ancaman dari dalam. Ancaman dari luar, globalisasi yang merupakan konsekuensi keterhubungan dan integrasi dengan bagian dari masyarakat dunia, global ke lokal sebagai satu koneksi, kearifan lokal dan kearifan global ini juga bisa jadi ancaman. Ya. Jadi globalisasi. Kedua, modernisasi teknologi dan ekspansi kapital dari luar terkadang masuk bersamaan dengan proyek-proyek pembangunan. Yang ketiga bisa juga karena westernisasi, yaitu gaya hidup, ya. Pakaian, tingkah laku yang kebarat-baratan ingin menyamakan diri sama dengan gaya hidup barat. Ini contoh-contoh bagaimana ancaman-ancaman dari luar ya. Jadi globalisasi, modernisasi sampai pada westernisasi. Ini contoh-contoh. Nah, tadi integrasi kebudayaan itu bisa kita lakukan misalnya pembauran, asimilasi. Kebudayaan sebagai sistem fungsional yang terintegrasi mewujudkan struktur sosial dan relasi kekuasaan yang baru. Ini contoh-contoh. Atau bentuk asimilasinya bisa asimilasi struktural, ada golongan-golongan minoritas yang secara besar-besaran dalam perkumpulan-perkumpulan lembaga tingkat primer dan golongan mayoritas. Bisa juga ada asimilasi sivik yang berkaitan dengan tidak adanya bentrokan mengenai nilai-nilai dan pengertian kekuasaan. Ini bentuk-bentuk asimilasi yang bisa dikembangkan, ya, baik dari pembauran maupun dari bentuk asimilasi tadi. Kalau diversitas itu kita gambarkan di sini bisa terjadi proses penyatuan kebudayaan di mana masing-masing budaya mempertahankan jati dirinya dengan mewujudkan kemajemukan. Anda bisa tahu ya, mungkin di daerah-daerah Anda ada kampung namanya Pecinan, Kampung Melayu, Kampung Bali, Kampung Jawa Tondano, ya itu bisa kita lihat ya. Kalau di Bogor ini ada Kampung Arab, ya, misalnya Empang. Itu jok saya kan salah satu keajaiban dunia. Biasanya empang isinya ikan mas, di Bogor isinya orang Arab. Itu jok saja. Tapi itu menggambarkan ya, adanya suatu proses diversitas. Meskipun sekarang juga seperti pertanyaan Rehal tadi, dia mengalami perubahan-perubahan juga kalau kita lihatnya. Nah, jadi diversitas ini bisa terjadi jika kebudayaan tersebar dalam kelompok-kelompok masyarakat yang saling berbeda, antara lain dari segi latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Tidak terjadi proses akulturasi dan asimilasi, kalaupun terjadi relatif kecil dan masing-masing mempertahankan. Bila muncul ketika budaya minoritas tidak bersedia berasimilasi ke dalam budaya dominan melalui hukum anti-diskriminasi atau mempertahankan privilege dan kekuasaan melalui perbedaan kelompok-kelompok. Nah, ini dibangun. Ya, jadi di masyarakat kita tampaknya tidak ada regulasi-regulasi yang mengatur ini. Ya, jadi diberikan kepada masyarakat bagaimana proses-proses komunikasi. Oleh karena itu peran pemimpin bagaimana membangun ini menjadi sangat penting ya, proses-proses ini. Jadi
baik dengan integrasi maupun dengan diversitas. Itu contoh-contoh dan ini rujukannya ya yang dapat Anda gunakan nanti untuk memahami perbedaan kita. Baik, rekan-rekan, itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan tentang yang ketiga tadi ini ya. Bagaimana kita melihat proses-proses ancaman terhadap tadi kebudayaan baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian ada gerak-gerak yang kita sebut dengan integrasi dan diversitas yang Cok Mangwan itu. Dan bisa kita lihat bagaimana proses-proses itu di kita tidak. Kalau di Malaysia contoh mereka diatur dengan undang-undang. Karena ada 4 etnis besar, Melayu, Cina, India, dan Kadazan. Ya. Nah itu diatur dengan regulasi. Di kita tidak. Anda mau kemana pun bisa. Selama punya KTP Indonesia kan itu dilakukan. Itu prosesnya. Nah inilah yang membedakan kita sebagai negara dengan negara-negara lain. Bagaimana kita membangun tadi perbedaan-perbedaan dalam culture tadi. Baik, ada pertanyaan rekan-rekan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini karena waktunya sudah jam 10.41 ya. Saya akhiri kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan Anda sudah bisa mengisi presensi dengan baik. Ada pertanyaan sekali lagi? Kalau tidak ada, paham ya? Jadi apa kesimpulan kita? Dari sisi eksistensi, ya, kebudayaan kita tuh memang ragam. Itu dia. Tapi dia ingat bisa jadi potensi untuk kerjasama, tapi juga bisa menjadi potensi konflik. Nah, banyak dari konsep yang membantu kita untuk memahami keragaman itu. Sampai pada bagian-bagian kita memandang bagaimana kita mencoba melihat gerak-gerak kebudayaan tadi. Ada 2 kan, ada yang integrasi dan ada yang diversity. Saya mengatakan di kita tidak ada regulasi mengatur kultur itu nggak ada. Semua dilepas kepada masyarakat. Oleh karena itu peran leader menjadi sangat penting bagaimana penataan ini. Konsep-konsep berakulturasi, berasimilasi, sampai cita-cita berintegrasi atau terjadi diversitas, itu diatur dengan kekuatan masing-masing dalam masyarakat. Saya mengatakan masyarakat Jawa dan Sunda walaupun yang populasinya besar, tapi tidak punya arogansi secara etnosentrisme, itu bagusnya ya kalau kita lihat ya. Meskipun kita kalau kemana-mana, orang Papua di Jakarta bikin organisasi, mahasiswa Jakarta di Makassar bikin organisasi kan, itu dalam konteks ya kultur tadi kan, mau makan bersama ya, orang Tegal Brebes bikin warteg misalnya gitu ya, kumpul bersama dan sebagainya, itu satu contoh-contoh ya bagaimana upaya-upaya gerak-gerak kebudayaan tadi. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ini hari Jumat, mungkin teman-teman di Indonesia Tengah dan Timur yang mau sholat Jumat sudah mulai masuk. Kalau Ruhel sudah di Bogor ya, baik. Oke, kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Semoga kita semua tetap sehat. Minggu depan kita masuk pada bab tentang kelembagaan ya. Kita masuk pada miniatur masyarakat dan kebudayaan. Tadi pegang itu, ada soal norma yang kita derive dari values, kemudian ada tingkatan norma dari cara, kebiasaan, sistem tata kelakuan sampai kepada adat. Itu ada tingkatannya. Nanti kita analisis dalam kelembagaan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat untuk kita semua.